Halo teman-teman, apa kabarnya? Tak terasa sudah hampir 9 bulan kita ibadah secara online. Pada hari ini kita akan melakukan kebaktian kita secara online. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita ya Tuhan. Sertai kami dari awal hingga akhir, agar kebaktian bisa lancar ya Tuhan. Berkati juga Ko David yang akan memimpin firman Tuhan, berkati juga supaya dia dapat menceritakan firman dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mungkin dalam seminggu ini kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengakui segala dosa kita. Teman-teman diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi untuk mengakui dosanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah segala dosa kami Tuhan. Ampuni kami karena kami telah melakukan segala dosa kami ini ya Tuhan. Bantu kami agar kami akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kedepan harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang yang gersang menanti
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi teman-teman sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, teman-teman sekalian, pagi ini sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memanggil kami, Tuhan juga yang boleh memperlengkapi kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak daripada-Mu Tuhan, dan menolong untuk setiap anak-anak kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menyertai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar Roh Tuhan saja yang boleh menguasainya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, teman-teman sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah bunyinya. Demikianlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah. Hal bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu
hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, saya bacakan bagian yang menjadi nats kita, gitu ya. Tetapi di 6b ya, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, teman-teman sekalian, dalam tema the end of the world gitu kan ya, wah ini rasanya udah mau kiamat aja begitu kan ya, gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang dalam situasi yang dikuasai oleh kesulitan, dikuasai oleh tantangan hidup yang bertubi-tubi dan tidak tahu kapan selesainya, bisa aja ini dinyatakan dalam atau keluar dari mulutnya bahwa inilah the end of the world gitu kan ya. Inilah akhir dari dunia ini, seperti itu. Bahwa tidak ada pengharapan lagi, tidak ada terang lagi gitu kan ya. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas teks atau ayat yang akan kita baca bersama-sama gitu, maka kita mau melakukan satu aktivitas, teman-teman. Sebentar ya. Nah, kalau dalam situasi yang gelap ini gitu ya, atau tiba-tiba lampu di rumahmu mati, biasanya apa yang kita cari? Senter, oke, lilin, oke, ataupun emergency lamp, begitu kan ya. Tapi semuanya itu dicari untuk mendatangkan apa, teman-teman? Untuk mendatangkan cahaya, ya, mendatangkan cahaya. Sama, teman-teman sekalian, ya, pada situasi yang gelap ini, gitu ya, saya ini juga ingin mendatangkan cahaya. Nah, kenapa kok harus mendatangkan cahaya, gitu kan ya? Nah, supaya pada saat cahaya itu nampak, gitu ya, cahaya itu bersinar, gitu kan ya, maka situasi di sekelilingnya itu juga makin jelas dan terlihat, begitu kan ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau satu lilin gitu ya dinyalakan, itu sudah membuat diri saya terlihat samar-samar, begitu kan ya, gitu kan. Apalagi makin banyak lilin yang dinyalakan. Nah, semakin banyak lilin yang dinyalakan, maka ruangan yang tadinya gelap akan makin terang, ya, akan makin cerah, gitu kan. Oh, makin terang dan wajah saya menjadi semakin terlihat lebih jelas, begitu kan ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pada ayat yang kita baca tadi ini juga berkaitan bagaimana kita dipanggil untuk menjadi terang, gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, nah ini saya matikan satu dulu, nanti kebakaran jadinya ya. Nah, pada saat kita menjadi terang itu, gitu kan ya, maka kita bisa mengalahkan kegelapan, gitu ya. Kadang-kadang kegelapan itu bukan arti secara harfiah bahwa dunianya mati lampu semua, atau dunianya mendung, gitu kan ya, dan listrik tidak nyala, gitu, sehingga benar-benar dalam kegelapan, gitu, atau kegelapan malam seperti itu tanpa cahaya. Bukan seperti itu, gitu ya. Kadang-kadang bisa diartikan pada saat ada banyak sekali teman-teman kita, atau ada banyak sekali orang-orang yang kelaparan, begitu kan ya, yang tidak ada makanan yang bisa dimakan, seperti itu, ataupun wabah kelaparan di Afrika, seperti itu kan ya. Itu seakan-akan mereka dikuasai oleh kegelapan juga. Kegelapan apa? Kegelapan dalam rangka pangan, gitu ya, mendapatkan makan, mendapatkan kekuatan atau kesehatan dari makanan itu, gitu. Bahkan juga bisa juga diartikan kegelapan secara kebodohan, gitu kan ya. Kegelapan, kita dikuasai oleh kegelapan karena banyak anak-anak yang tidak mengalami ataupun menerima pendidikan,
sehingga mereka masih dikuasai oleh kebodohan gitu ya, tidak bisa membaca gitu kan ya, tidak bisa berhitung karena memang tidak ada yang mengajarkan, sehingga di situ dikatakan mereka dikuasai oleh kegelapan itu. Kegelapan apa? Kegelapan buta huruf gitu kan ya. Kegelapan apa? Kegelapan kebodohan itu, seperti itu, ataupun pendidikan tanpa pendidikan. Dan bisa jadi ya 4 minggu yang lalu atau bulan lalu saya bilang tentang kemiskinan gitu kan ya. Bagaimana masih banyak orang juga dikuasai oleh kegelapan dalam bentuk kemiskinan, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal inilah kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi terangnya, sehingga apa yang kita lakukan boleh menolong mereka, boleh memancarkan terang itu, sehingga mereka boleh melihat kebenaran, sehingga mereka boleh melihat sekeliling mereka dengan lebih indah. Seperti saat kita menyalakan lilin, kita bisa melihat kembali gitu ya. Kita tidak menabrak ke sana ke sini gitu kan, seperti di dalam kegelapan itu gitu. Tetapi pada saat terang itu nyala, maka kita bisa mengarahkan diri kita bisa menuju ke suatu tujuan dengan tepat, seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, hari ini kita mau belajar dari kitab Yesaya ya, kitab Yesaya yang ke-49 ini. Nah, saya coba matikan dulu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, sekarang kita mencoba untuk belajar dari kitab dari Nabi Yesaya ini, seperti itu ya. Nah, kalau kita melihatnya di sini pada judul daripada perikop yang kita menjadi bagian yang kita baca tadi, yaitu soal hamba Tuhan gitu kan, menjadi bagian dari banyak pasal-pasal yang berkaitan dengan hamba Tuhan. Sedangkan di bacaan kita sendiri di situ tertulis judulnya hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa gitu ya. Nah, kalau kita tadi sudah bicara soal terang gitu ya, yang menghapuskan semua kegelapan itu begitu kan ya. Di sini pun Nabi Yesaya menuliskan gitu ya, bagaimana Tuhan memilih dia gitu ya untuk menjadi nabinya, untuk menjadi hambanya, seperti itu. Dan pada saat Tuhan memilih dia, itu bukan karena kehendak dia, bukan karena semata-mata apa yang dia lakukan gitu kan ya, atau karena orang tuanya, atau karena potensi dirinya, enggak, tetapi karena memang Tuhan memilih dia gitu ya, bukan karena apa yang dia lakukan gitu, tapi Tuhan memilihnya gitu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah gitu. Kalau kita melihatnya di sini gitu kan ya, ada 3 hal gitu kan ya berkaitan dengan hamba, menjadi seorang hamba Allah begitu. Di ayat yang ketiga dinyatakan seperti ini. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, gitu ya. Dan olehmu aku menyatakan keagunganku, gitu kan ya. Jadi, gitu kan ya, melalui Nabi Yesaya, Tuhan ingin menyatakan keagungan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya. Bahkan Tuhan ingin menyatakan kasihnya kepada bangsa ataupun umat pilihannya itu, yang pada saat itu tercerai-berai di mana-mana gitu ya, karena penyerangan atau penguasaan dari kerajaan Babel pada saat itu, seperti itu. Sehingga bangsa Israel menjadi tercerai-berai di mana-mana, seperti itu. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, maka hamba Tuhan gitu ya ditunjuk melakukan tugasnya gitu. Yaitu apa? Menyatakan keagungan Allah, dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan pengharapan Tuhan, menyatakan berita penguatan kepada umatnya itu, seperti itu. Dan yang kedua yaitu di ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku dari kandungan untuk menjadi hambanya, gitu kan ya,
untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya, gitu kan. Jadi tugas yang kedua adalah mengembalikan semua orang-orang yang tercerai-berai itu untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan kembali dengan berita ini, dengan hal yang dinyatakan oleh hamba Allah itu, maka bangsa yang tercerai-berai itu dikumpulkan kembali untuk kembali lagi gitu, supaya mengandalkan dan hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan kembali. Karena itu lama gitu kan ya, mereka menantikan pertolongan itu tidak juga kunjung datang gitu kan. Mereka mungkin sudah berputus asa, mereka yang hidup tanpa pengharapan di negeri orang seperti itu. Maka dengan pernyataan ini menjadi sebuah angin segar, menjadi sebuah kesejukan gitu kan ya, menjadi sesuatu hal yang membangkitkan semangat kembali kepada bangsa Israel yang tercerai-berai, yang kepada bangsa Israel yang tidak tadinya sudah berputus asa, yang tadinya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan ya, tanpa pengharapan itu seperti itu. Semuanya itu yang tadinya dikuasai dengan kesedihan gitu ya, menjadi sirna semuanya itu, dan memiliki satu pengharapan yang baru, memiliki semangat hidup yang baru, memiliki kekuatan yang baru. Dan kemudian yang ketiga yang tadi kita baca, yaitu menjadi nats pilihan kita, yaitu tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan hamba Allah itu yang menyatakan perbuatan besar Allah itu, yang menyatakan keagungan dan kuasa Allah itu, akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu, menghapuskan semua kegelapan dalam kepedihan mereka, kegelapan dalam tidak menentuan hidup mereka gitu kan ya, sehingga mereka punya tujuan lagi, punya harapan lagi bahwa hidupnya akan diangkat kembali oleh Tuhan gitu kan. Dan nantinya itu pertolongan itu akan datang lewat siapa? Lewat Yesus gitu ya, lewat hadirnya Yesus menjadi manusia gitu kan. Dan hadirnya Yesus itu yang menolong kita, menyelamatkan kita, membuat hubungan kita yang rusak itu menjadi terkonek kembali, dan memulihkan setiap manusia seperti itu. Itulah pengharapan yang memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya, teman-teman sekalian. Dan apa yang menjadi tugas hamba-hamba Allah ini gitu ya, menjadi panggilan kita untuk menjadi terang itu juga, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa membawa berita yang begitu menyegarkan, bagaimana kita bisa membawa pengharapan yang baru, bagaimana kita bisa memberikan semangat baru lagi, bagaimana kita bisa menginspirasi teman-teman kita gitu ya, orang-orang di sekeliling kita yang dirundung oleh kesedihan, dirundung oleh pergumulan hidup, tertekan oleh segala tuntutan hidup ini, dan mungkin juga sudah mengalami bosan, stres gitu ya. Tetapi dengan kehadiran kita yang mendatangkan sinar itu, menyatakan sinar itu gitu kan, sinar yang datangnya dari Tuhan, akan menolong mereka untuk bisa melihat dengan jelas ke depan, seperti cahaya yang menolong kita untuk melihat kembali ruangan di sekeliling kita. Bisakah kita melakukannya gitu? Maka ada dua hal yang perlu kita sadari, dan mungkin kita perlu juga memulainya, belajar untuk melakukannya. Yaitu pertama, akuilah Tuhan dalam segala laku hidupmu. Bagaimana kita harus mengakui setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada campur tangan Tuhan gitu. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan kuasa dan karya Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah mengakui apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini gitu.
Saat kita mengakui semua kejadian dan semua hal yang terjadi ini adalah ada dalam rencana Tuhan, ada campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang, untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap momen-momen hidup kita juga. Maka dari situlah kita bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Seperti itu. Dan yang kedua adalah lihat bagaimana Tuhan melakukan karya itu dan pekerjaannya dalam kehidupanmu. Berarti melihat itu bukan hanya sekedar tahu ya Tuhan menolong waktu itu, bukan hanya itu, tetapi memaknai dan belajar mencari tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang Tuhan sedang bicarakan, apa yang Tuhan sebenarnya sedang bentuk dalam hidupmu gitu. Sehingga pada saat kita bisa menemukan makna itu, menemukan arti itu, menemukan maksud Tuhan di dalam setiap perkara-perkara maupun dalam setiap persoalan-persoalan ataupun kejadian-kejadian yang kamu lewati itu, maka kamu akan melihat betapa luar biasanya Tuhan itu, betapa keagungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan pada saat engkau bisa melihat itu dibukakan dan dicelipkan gitu kan, maka hatimu akan meluap akan kebaikan Tuhan. Dan pada saat kita merasakan kebaikan Tuhan dan keagungan Tuhan itu, maka mulut bibir lidah kita tidak akan berhenti untuk mengucap syukur. Dan ucapan syukur itulah yang akan memampukan kita untuk bersikap menghadirkan ucapan-ucapan syukur yang menerangi sekeliling kita, menghadirkan sesuatu hal yang positif, menghadirkan sesuatu hal yang Tuhan rindukan juga untuk kita lakukan bagi orang lain. Yaitu apa? Menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Yaitu apa? Menyaksikan karya Tuhan itu. Karena karya itu pun sedang dikerjakan dalam kehidupan teman-teman kita yang sedang bergumul. Sedang dikerjakan Tuhan di dalam setiap kehidupan sesama kita yang sedang menghadapi tantangan-tantangan itu. Sehingga pada saat kita menyatakan itu, mereka mendapatkan semangat baru, mereka mendapatkan kekuatan baru melalui dirimu. Dan pada saat kita telah menyatakan karya Tuhan, keagungan Tuhan, disitulah sebenarnya kita sedang bersinar. Disitulah kita sebenarnya sedang menyatakan sinar cahaya Tuhan. Dan pada saat kita menyadari sinar itu dilihat oleh orang-orang sekeliling kita, dan mereka menjadi melihat harapan, dan mereka melihat sukacita itu, mereka melihat semangat itu gitu. Maka semuanya itu datangnya dari Tuhan, bukan kitanya gitu kan. Tetapi kita memancarkan sinar keagungan Tuhan. Dan kita bisa mencoba mengujinya dengan mengecek gitu ya. Apakah pada saat kita bersinar atau menerang menjadi terang bagi keluarga kita gitu kan ya, atau bagi sesama kita gitu kan ya, benarkah kita menjadi terang gitu kan ya? Ataukah kita sebenarnya menjadi api atau bahkan menjadi kegelapan gitu kan? Kalau kita menjadi terang, terang siapakah yang kita wujudkan gitu ya? Terang dari Tuhan atau sebenarnya mengagungkan diri kita? Maka baiklah pada saat kita seperti yang disampaikan di dalam Yesaya ini gitu kan, bagaimana kita adalah hamba Allah gitu kan, yang menyampaikan terang Tuhan itu gitu kan. Kita hanya sebagai alat kasih Tuhan, dan itu bukan hanya hanya alat kasih Tuhan gitu kan. Itu menjadi sebuah keistimewaan bagi kita. Kita boleh dipakai untuk membangkitkan semangat-semangat yang telah pudar, untuk memberikan kekuatan bagi orang yang terjatuh untuk bangkit kembali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ada banyak
orang-orang di sekeliling kita gitu kan ya, yang membutuhkan sinar terang itu dinyatakan dalam hidupmu. Tidak harus menjadi besar ataupun menjadi orang dewasa dulu gitu ya. Tapi lakukanlah apa yang kau tahu dan apa yang kau lihat bahwa ada sesuatu yang kurang di sana dan aku bisa melakukan sesuatu hal gitu ya, yang sederhana, yang kecil, yang tidak mungkin nggak terlalu muluk, nggak masalah. Gitu. Tapi lakukanlah itu bersama dengan Tuhan dalam ketulusan untuk syukurmu gitu kan ya, karena engkau merasakan pemeliharaan Tuhan, karena engkau merasakan keagungan Tuhan, karena engkau merasakan kebaikan Tuhan itu, maka orang-orang akan melihat kebaikan Tuhan melalui dirimu. Nah, teman-teman sekalian, pada saat situasi seperti ini, saya pernah menyampaikan juga gitu. Ada banyak teman-teman yang bisa kita bantu gitu kan ya. Misalnya di Home Cilincing gitu kan. Pada saat ini mereka terpanggil untuk memberantas kebodohan ataupun juga memberantas kemiskinan lewat apa? Lewat bantuan bimbel gratis mereka gitu kan. Bagaimana mereka menolong anak-anak itu, mendampingi dalam belajar mereka agar mereka punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk meraih cita-cita mereka. Bahkan di saat pandemik ini pun mereka menyediakan tempat mereka dan kemudian mereka meminjamkan gadget ataupun perangkat supaya mereka masih tetap bisa bersekolah online seperti itu. Dan bagaimana kita harusnya kalau kita benar-benar merasakan syukur kita gitu ya, dan kita merasa terpanggil untuk menjadi sinar terang Tuhan, bahwa sinar terang Tuhan itu tidak berhenti dalam diri kita, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan adalah hamba Allah yang terpanggil untuk melakukan tugas tadi itu gitu kan. Menyatakan keagungan gitu kan. Menolong setiap anak-anak Tuhan untuk kembali mengandalkan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah menjadi terang Tuhan. Sehingga setiap orang sekeliling kita boleh melihat pengharapan dan sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Maka kau bisa melakukannya. Lewat apa? Menolong mereka dengan mungkin menawarkan wifi ataupun juga pulsa kepada mereka. Gitu. Dan kita pun juga sebenarnya dulu gitu kan ya, pada waktu sebelum pandemi kita pun juga menolong bimbel Astrid Agape gitu ya, anak-anak itu dengan mendampingi belajar juga. Tapi setelah pandemi ini kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka, tapi yang jelas mereka terkena dampak dari pandemi ini. Sehingga teman-teman sekalian, kalau engkau mau gitu kan ya, kita bisa melakukan bersama-sama gitu kan, memberikan makanan yang sehat, makanan yang berprotein dan susu kepada mereka. Gimana caranya? Mudah aja gitu ya. Kita bisa kontak pengurus ataupun juga kontak Kak Tri gitu kan ya, yang mendampingi ataupun yang tahu nomor mereka. Kita bisa minta, Kak Tri, saya mau memberikan makanan kepada mereka atau mau mengirimkan susu kepada mereka gitu kan. Kau tinggal bilang, maka Kak Tri nanti akan menolong kau untuk memberikan nomornya gitu kan ya. Engkau bisa tinggal mengirimkan ataupun alamatnya seperti itu. Tapi itu hanya menjadi wacana kalau engkau berhenti hanya pada simpati, teman-teman sekalian. Pada panggilan kita untuk menjadi terang itu bukan hanya engkau berdiam, tapi juga berdampak dalam kegelapan itu gitu kan ya. Menghapuskan kegelapan itu gitu kan. Mengalahkan kegelapan itu seperti itu. Maka kita perlu melakukan sesuatu. Dan di saat minggu depan kita sudah memasuki masa Advent gitu kan. Dan kita juga bersama-sama dengan panitia Natal umum gitu ya. Kita juga mau menjadi terang bagi oma dan opa di Panti Werdahana. Sebuah panti yang dikelola dalam payung GKI gitu kan ya. Gereja kita gitu kan ya. Seluruh gereja GKI di Jawa Barat begitu. Di mana pada waktu sebelum pandemi mereka seringkali didatangi oleh jemaat-jemaat dari berbagai gereja, dan mereka bukan hanya datang tapi juga mereka mengirimkan beras
terus kecap, abon dan lain-lain bahan makanan untuk menopang panti itu. Tapi sejak pandemik ini gereja-gereja menjadi kesulitan untuk mendatangi. Pertama, takut nanti oma opanya tertular. Yang kedua, mereka pun juga mungkin dalam kesulitan seperti itu. Maka tahun ini kita dipanggil dan terpanggil untuk menolong oma opa itu. Sudah berapa bulan mereka mengalami pandemi ini, gitu kan ya. Mungkin mereka tidak lagi didatangi dan dihibur oleh jemaat-jemaat, gitu ya. Mereka dalam kesepian. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan mungkin yang tidak pernah ditelepon oleh anak atau sanak saudara, mereka dalam hidup sendiri di sana bersama dengan oma opa yang lain. Seperti itu. Maukah engkau mendatangkan sukacita dan sinar terang untuk menghangatkan hati mereka? Maka kalau dulu kita punya yang namanya caroling, gitu kan ya, di mana teman-teman bisa berkumpul di gereja dan kemudian kita bersama-sama menuju ke rumah salah satu oma ataupun opa, dan kita menyanyi bersama-sama, menyampaikan berita Natal, dan kemudian kita bercakap-cakap. Maka saat ini kita cukup melakukan caroling juga secara online. Jadi teman-teman sekalian, nanti teman-teman yang mau ikut juga untuk caroling, gitu ya, untuk menyapa secara hati, memberikan mereka semangat kembali, memberikan mereka sukacita, membuat mereka menjadi tersenyum, teman-teman sekalian. Maka kau cukup menggunakan handphonemu dan melakukan WA call, gitu. Setiap 3 orang nanti kami akan kasih 1 nama oma ataupun opa dengan nomor teleponnya dan keterangan singkat tentang dirinya, sehingga engkau bisa lebih kenal, sehingga saat engkau bercakap-cakap engkau seakan-akan cakap dengan orang yang lebih engkau kenal, seperti itu, sehingga engkau bisa menjadi pendengar yang baik juga, gitu. Membawa Natal itu dekat dengan mereka, membawa kasih Tuhan yang lahir itu dekat dengan mereka, membawa damai sejahtera itu akhirnya menjadi damai di hati oma opa itu. Tapi kalau kita hanya berdiam diri, maka kesempatan yang indah itu tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ayo mari bersama-sama. Kau cukupkan daftar di Line Porem atau di grupmu, bilang sama pengurus, gitu ya, saya mau ikutan dong, gitu ya, Christmas caroling, gitu ya, by online WA, gitu kan. Nanti kau akan dipandu oleh teman-teman yang bertanggung jawab di sana. 3 teman, 1 nama. Ada 70 oma-oma dan oma dan opa ya, gitu, yang perlu kita sapa di bulan Natal ini, sehingga mereka boleh merasakan Natal ini menjadi Natal yang mendarat di hati mereka. Maukah kamu menjadi sinar terang itu yang menerangi hati mereka, yang membawa hangatnya sinar itu di hati mereka? Kalau engkau merasa bahwa susah kak, pulsanya sudah terbatas, wifi juga terbatas, tidak masalah. Yang penting semangat kamu mau menolong oma opa itu untuk merasakan Natal. Kamu bisa meminta kami, gitu kan ya, untuk mengirimkan kartu Natal, ya. Kamu tinggal print, kamu nanti tinggal tulis dan kamu kirimkan ke TU, gitu kan ya. Maka kartu-kartu Natalmu itu dengan nama oma atau opa yang kamu tulis di situ, gitu kan ya, yang sudah diberikan kepada kamu, maka kami akan kirimkan kepada mereka. Sehingga pada saat mereka membukanya, mereka akan merasakan bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka. Tentunya engkau sedang menyampaikan tentang kasih Tuhan. Engkau sedang menyampaikan bahwa Tuhan mengasihi oma opa itu, bahwa Tuhan sedang menghangatkan hati oma opa itu, bahwa Tuhan sedang menjenguk oma dan opa itu. Melalui apa? Melalui kartu Natalmu itu. Melalui apa? Melalui video callmu itu.
Bahkan buat kalau engkau mau di bimbel agape gitu ya, melalui makanan-makanan itu mereka akan melihat baik ya orang Kristen itu. Mereka semua pengikut Kristus. Karena Kristus adalah baik, maka anak-anaknya pun harusnya menampakkan kebaikan. Apakah engkau menampakkan kebaikan Kristus? Ataukah yang kau tampakkan adalah api yang membuat konflik? Atau malah kegelapan? Kegelapan kecuekan kita, ketidakpedulian kita kepada siapapun. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang self-centered. Yang sebenarnya kita harusnya membuka diri kita. Karena ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kamu untuk menjadi orang yang bermakna, untuk menjadi remaja yang bermakna bagi sesama, sehingga kasih Tuhan benar-benar nyata lewat setiap hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Kita-kita ini adalah hamba Allah. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita bersyafaat. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan atas pertama bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga segala pemerintah yang memimpin negara ini Tuhan. Berkati juga supaya mereka dapat diberikan kebijaksanaan Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Berkati juga dengan situasi ini yang ada di dunia ini Tuhan, terutama di Indonesia atas corona Tuhan. Berkati juga orang-orang yang terkena corona, bantu juga sembuhkan mereka, dan berkati juga orang-orang yang terkena dampak dari corona. Berkati juga supaya mereka dapat bertahan juga Tuhan. Tolong juga supaya vaksin bisa cepat ditemukan ya Tuhan, agar corona ini supaya bisa dapat selesai lagi dan kita dapat kembali melakukan aktivitas seperti normal Tuhan. Tuhan berkati juga sebagian dari kami yang akan melakukan penilaian akhir semester di 3 minggu ke depan Tuhan. Berkati juga supaya mereka dapat melakukannya dengan jujur ya Tuhan, dan dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati juga Tuhan, kita akan melakukan persiapan Natal ya Tuhan yang akan nanti dilaksanakan pada Desember. Berkati juga supaya semua persiapannya dapat dipersiapkan dengan baik sehingga hasilnya dapat maksimal ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan segala pendeta dan jemaat yang di gereja ini ya Tuhan. Berkati juga supaya mereka tidak jenuh ya Tuhan di tengah situasi ini untuk beribadah ya Tuhan. Ya, inilah segala doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada dalam sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya.